Hukum pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Namun, penerapan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Diperlukan asas-asas yang mengatur kapan suatu peraturan pidana mulai berlaku, kapan berhenti berlaku, serta di wilayah mana dan terhadap siapa hukum tersebut dapat diterapkan. Oleh karena itu, asas pemberlakuan hukum pidana menurut waktu dan tempat menjadi landasan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui pemahaman asas-asas ini, penegakan hukum dapat berjalan secara adil, pasti, dan sesuai dengan prinsip legalitas yang dijunjung tinggi oleh negara hukum. Asas pemberlakuan hukum pidana menurut waktu mengatur kapan dan suatu ketentuan pidana tersebut dapat diterapkan. Prinsip utamanya adalah asas legalitas menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah dilarang oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan asas ini, hukum pidana berlaku ke depan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, berlaku juga asas non-reaktif, yaitu undang-undang pidana tidak dapat diberlakukan surut terhadap perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah pemidanaan yang tidak adil. Namun, ada pengecualian melalui asas lex mixter pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Asas ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara kepastian hukum dan juga keadilan. Asas pemberlakuan hukum pidana menurut tempat adalah prinsip yang menentukan sejauh mana suatu aturan hukum pidana berlaku berdasarkan lokasi atau wilayah teritorial. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini penting karena suatu hukum negara berdaulat memiliki hak untuk menegakkan hukum pidana di dalam wilayahnya. Secara umum, asas teritorial menjadi dasar utama, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat kewarganegaraannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Selain asas teritorial, dikenal juga asas lain yang memperluas jangkauan hukum pidana keluar wilayah negara. Pertama, asas nasional aktif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri atau pasal 5 KUHP. Kedua, asas nasional pasif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang di luar negeri yang melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan negara atau warga negara Indonesia. Pasal 4 KUHP. Ketiga, asas universal, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang diakui secara internasional sebagai kejahatan serius, misalnya pembajakan, perdagangan, manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 4 KUHP. Dengan demikian, asas pemberlakuan hukum pidana menurut tempat tidak hanya terbatas pada wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga mencakup kondisi tertentu yang melibatkan warga negara Indonesia atau kepentingan Indonesia di luar negeri. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, baik untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi warganya, maupun ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia sesuai dengan prinsip hukum internasional. Jadi, penerapan asas ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Berikut adalah contoh pemberlakuan hukum pidana menurut waktu. Contohnya dari segi asas legalitas dan non-retroaktif. Pada tahun 2020 belum ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan penyebaran hoaks digital. Seseorang menyebarkan informasi palsu di media sosial pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah mengesahkan undang-undang baru yang menjadikan penyebaran hoaks sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana karena pada saat perbuatan dilakukan belum ada hukum yang mengaturnya.
Ini merupakan penerapan asas legalitas dan asas non-retroaktif. Adapun contoh pemberlakuan hukum pidana menurut tempat. Yang pertama, ada asas teritorial yang tertera pada pasal 2 KUHP. Seseorang warga negara Amerika bernama John mencuri tas di sebuah mal di Jakarta. Walaupun dia warga asing, perbuatannya dilakukan di wilayah Indonesia, jadi diadili berdasarkan KUHP Indonesia. Yang kedua, ada asas nasional aktif yang tertera pada pasal 5 KUHP. Fulan, seseorang WNI yang bekerja di Singapura, memalsukan dokumen perjalanan Indonesia untuk menyelundupkan TKI ilegal. Ketika Fulan pulang ke Indonesia, ia dapat dituntut berdasarkan KUHP Indonesia, meskipun tindak pidananya dilakukan di luar negeri. Yang ketiga, ada asas nasional pasif yang tertera pada pasal 4 ayat 1 KUHP. Seorang hacker asal Rusia meretas sistem keamanan bank milik pemerintah Indonesia dan mencuri data nasabah. Walaupun perbuatannya dilakukan di Rusia karena merugikan kepentingan Indonesia, maka Indonesia dapat menuntutnya menurut KUHP. Yang keempat, ada asas perlindungan yang tertera pada pasal 4 ayat 2-5 KUHP. Seorang warga asing di Thailand mencetak dan mengedarkan uang rupiah palsu. Meskipun dilakukan di luar negeri, tindakan ini menyerang simbol kedaulatan negara, yaitu mata uang, yang dapat diadili di Indonesia. Yang kelima, ada asas universal, tertera pada pasal 4 ayat 6 KUHP. Sebuah kapal bajak laut asal Somalia ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia di laut lepas saat melakukan pembajakan. Walau tidak terjadi di wilayah Indonesia, kejahatan pembajakan laut merupakan kejahatan universal, sehingga pelaku dapat diadili di Indonesia. Jadi kesimpulannya, asas pemberlakuan hukum pidana menurut tempat adalah prinsip yang menentukan sejauh mana suatu aturan hukum pidana berlaku berdasarkan lokasi atau wilayah teritorial. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini penting karena suatu negara berdaulat memiliki hak untuk menegakkan hukum pidana di dalam wilayahnya. Secara umum, asas teritorial menjadi dasar utama, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat kewarganegaraannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Selain asas teritorial, dikenal juga asas lain yang memperluas jangkauan hukum pidana keluar wilayah negara. Pertama, ada asas nasional aktif, yaitu hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, yang tertera dalam pasal 5 KUHP. Yang kedua, ada asas nasional pasif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang di luar negeri yang melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan negara atau negara Indonesia, yang tertera dalam pasal 4 KUHP. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu asas universal, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang diakui secara internasional sebagai kejahatan serius, misalnya pembajakan, perdagangan manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tertera dalam pasal 4 KUHP. Dengan demikian, asas pemberlakuan hukum pidana menurut tempat tidak hanya terbatas pada wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga mencakup kondisi tertentu yang melibatkan warga negara Indonesia atau kepentingan Indonesia di luar negeri. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, baik untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi warganya, maupun ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia sesuai dengan prinsip hukum internasional. Jadi, penerapan asas ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional.